Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan di dalam hidup. Di antara kenikmatan yang Allah berikan pada hari ini, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara Allah sebebas-bebasnya. Alhamdulillah, kita masih bisa tersenyum di saat mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang menangis. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai karena Allah di saat mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang hari ini berpisah dengan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, terlebih lagi bertahtanya iman dan Islam di dalam hati-hati kita. Sholawat besertakan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau yang telah menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman. Kata ibad itu jamak dari abdun yang artinya hamba. Maka jamaknya adalah ibad, artinya hamba-hamba. Seorang hamba tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka terlahir, mereka dalam keadaan hina. Fa idzahum basyarun tantashirun, kata Allah. Ketika manusia tercipta, tidak punya nilai apa-apa di hadapan seluruh umat manusia, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum basyarun tantashirun. Setelah kemudian penciptaan manusia sempurna, tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami masukkan ke dalam tubuh manusia itu khalqan akhar, makhluk lain yang disebut dengan ruh. Maka kemudian hiduplah manusia, bisa bicara, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa memegang, dan segala aktivitas bisa dilakukan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hamba ini yang tadinya tidak punya nilai apa-apa, ketika disandingkan dengan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, maka seorang ibad ini kemudian punya kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa ibadur rahman. Siapa itu ibadur rahman? Siapa itu hamba yang punya sifat kasih dan sayang? Mereka adalah yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini haunan. Yang kata para ulama, makna haunan di sini adalah khudu wa tawadu. Yang dimaksud dengan haunan di sini adalah berjalan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketawaduan. Orang yang tidak menyombongkan dirinya di hadapan manusia lainnya, karena mereka punya keyakinan bahwa kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ibadur Rahman atau hamba yang disayang itu adalah
mereka yang ketika ada orang mencaci maki dirinya, ketika ada orang yang menjelek-jelekkan dirinya, khatabahumul jahilun, orang-orang jahil, qalu salaman, lalu kemudian dibalas dengan kebaikan. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Sesuatu yang menyakitkan dibalas dengan sesuatu yang menyenangkan. Ini sifat yang luar biasa, yang jarang sekali ada dalam diri-diri manusia. Tetapi tidak menutup kemungkinan sifat ini ada pada diri kita semua. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara sifatnya adalah bagaimana tidak ada rasa iri dan dengki ketika melihat saudaranya memiliki sesuatu yang lebih daripada dirinya. Kita teringat akan satu kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah majelis, beliau mengatakan akan datang sesudah ini seorang penghuni surga. Para sahabat yang hadir pada saat itu, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Uthman bin Affan, dan para sahabat-sahabat yang termasuk ke dalam 10 orang yang diberikan kabar gembira tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling bertanya-tanya, siapa orang yang dimaksud? Mereka saling memberikan jawaban dalam diri mereka bahwa yang dimaksud adalah saudaranya. Lihat bagaimana kesolehan para sahabat. Tetapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan datang sesudah ini seorang penghuni surga, lalu kemudian masuklah seorang pemuda Ansar dalam kondisi sudah berwudu, jenggotnya basah dengan air wudu, lalu kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Besoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan akan datang sesudah ini seorang penghuni surga. Lagi-lagi yang dilihat oleh para sahabat adalah pemuda Ansar ini, sampai dengan 3 kali. Akhirnya salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr, beliau membuat siasat. Beliau datangi pemuda Ansar ini, orang yang saleh ini, lalu kemudian dia berkata, aku dengan ayahku sedang terjadi masalah. Kalau diizinkan aku ingin tinggal di rumahmu 3 hari saja. Lihat bagaimana cara Abdullah bin Amr mengetahui apa kelebihan yang dimiliki oleh pemuda Ansar ini, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan datang sesudah ini penghuni surga. Beliau tinggal 3 hari 3 malam di rumah pemuda Ansar ini, tapi tidak ada satupun yang beliau lihat kelebihan dari hal ibadah. Baca Qur'annya mungkin ayatnya tidak lebih banyak dari ayat yang dibaca oleh Abdullah bin Amr. Ruku sujudnya, sholat malamnya pun rakaatnya tidak lebih banyak daripada ibadah yang dikerjakan oleh para sahabat lainnya. Sampai 3 hari 3 malam tidak dilihat ada kelebihan apa-apa. Sehingga pada kesimpulannya beliau mengatakan mungkin bukan pemuda ini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hari yang terakhir, lalu kemudian beliau berpamitan, minta izin pulang. Lalu kemudian beliau berterus terang bahwa kehadirannya datang singgah bermalam di rumahnya hanya ingin tahu apa kelebihan yang dimiliki oleh pemuda Ansar ini. Ketika beliau Abdullah bin Amr meninggalkan rumah pemuda Ansar ini, lalu kemudian pemuda Ansar ini berkata, wallahi demi Allah, saudaraku Abdullah bin Amr, apa yang kau lihat begitulah apa adanya. Ibadah yang kulakukan tidak dibuat-buat. Bacaan Quran yang kubaca mungkin tidak lebih banyak daripada para sahabat yang lain. Ruku dan sujudku juga begitu. Zikirku tidak panjang-panjang. Mungkin tidak sama dengan para sahabat yang berlama-lama dalam berzikir kepada Allah. Tapi mungkin ada amalan yang kulakukan yang mungkin tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Bertambah rasa ingin tahu Abdullah bin Amr, lalu kemudian pemuda ini berkata, di antaranya yang pertama adalah tidak ada kebohongan antara diriku dengan saudaraku. Tidak ada kemunafikan antara diriku dengan saudaraku. Ketika aku senyum, memang itu senyum ketulusan dari dalam hatiku. Tidak senyum di depan saudaraku lalu kemudian menjelek-jelekkannya di belakang. Lalu kemudian aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum aku tidur, ya Allah, aku gadaikan nama baikku kepada Engkau. Kalau ada orang yang menzolimiku, mencaci makiku, menjelek-jelekkanku, maka tolong maafkan ya Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sifat ibadur rahman
hamba-hamba yang memiliki rasa kasih sayang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, ada seorang sahabat bernama Abu Damdam. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelis, beliau mengatakan, adakah yang bisa menandingi amalannya seorang Abu Damdam? Para sahabat yang hadir pada saat itu bertanya-tanya, ya Rasulullah, memang apa kelebihan daripada Abu Damdam itu ya Rasul? Bukankah segala amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah kami kerjakan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, beliau Abu Damdam adalah seorang yang setiap paginya beliau berdoa, ya Rabb, aku maafkan semua kesalahan-kesalahan orang lain terhadapku ya Allah. Aku gadaikan nama baikku ya Allah. Kalau ada amal-amal baikku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menebus kesalahan-kesalahan orang lain terhadapku, maka jadikan itu sebagai alat untuk menggadaikan dosa-dosa mereka. Ampuni dosa mereka ya Allah. Subhanallah, sifat ini yang harusnya mungkin ada dalam diri-diri kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memiliki satu di antara sifat-sifat ibadur rahman. Mereka adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan, dan mereka adalah membalas orang-orang yang membalas keburukan orang dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keistiqomahan, hidayah, petunjuk kepada kita untuk terus melakukan kebaikan dalam hidup kita, dan semoga amal ibadah inilah yang menjadi wasilah untuk memudahkan langkah kita menuju surga Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.